Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekian sekalian, berjumpa lagi bersama saya Reno sang penghulu dalam channel YouTube kesayangan kita, Reno Arrawi YouTube channel. Jangan lupa tetap dukung perkembangan dan kemajuan channel YouTube kita ini dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak mungkin. Oke, sahabat sekian sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sedikit tentang beberapa hal yang tetap ya berkaitan dengan kepenghuluan, tentang sesuatu yang berkaitan dengan KUA, pernikahan dan sebagainya. Sahabat sekian sekalian, salah satu hal yang penting dalam sebuah pernikahan itu adalah wali nikah. Wali nikah itu menjadi salah satu rukun daripada pernikahan. Banyak terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat atau kurangnya info yang sampai kepada masyarakat tentang wali nikah itu sendiri ya. Padahal penting karena dia termasuk dalam rukun dan dicantumkan dalam peraturan perundangan kita tentang wali nikah tersebut. Sahabat sekian sekalian, pernah saya katakan bahwa saya akan membahas tentang wali. Ini kita akan membahas sedikit ya tentang wali. Wali itu sahabat sekian sekalian, sekarang di undang-undang kita hanya kenal dengan istilah wali nasab dan wali hakim, gitu ya. Kalau kita membahas lebih mendalam lagi tentang wali dalam fikih itu ada istilah wali muhakkam. Tapi teori wali muhakkam untuk zaman sekarang hampir tidak bisa dipakai gitu, tidak bisa diakui wali muhakkam tersebut karena kemajuan teknologi dan kemajuan peraturan perundangan yang sekarang tidak membuka ruang untuk wali muhakkam itu. Dan ingin mencari wali muhakkam atau ingin mengetahui bagaimana wali muhakkam, nanti suatu saat kita bahas. Atau sahabat sekian sekalian bisa searching di Google atau googling ya tentang wali muhakkam. Dalam perundangan kita sahabat sekian sekalian itu hanya kenal dengan istilah wali hakim dan wali nasab. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang wali nasab ya sahabat sekalian. Wali nasab itu ya sesuai nasab ya. Kalau sudah tidak ada lagi wali nasab atau sebab-sebab yang lain, baru dia pindah ke wali hakim. Maka wali hakim itu adalah wali pengganti yang diakui. Karena dalam hadis dikatakan as-sultanu waliyun liman la waliyalah. Pemerintah itu menjadi wali bagi siapapun yang tidak mempunyai wali dalam pernikahan. Dalam hal ini sultan itu sebenarnya ya bapak presiden itu adalah wali atau pemerintah. Karena hierarki pemerintahan, maka secara faktual wali hakim itu adalah kepala KUA di kecamatan masing-masing. Sahabat sekian sekalian, kembali lagi ke masalah wali nasab. Terkadang ada beberapa oknum dari masyarakat itu cenderung mempermudah ya dalam masalah wali. Kalau tidak ada ini pak, kalau tidak ada bapak ya ganti aja gitu, siapa gitu, kakak kandung atau kakak seayah dan sebagainya. Tapi sebelum kita membahas urutan wali sahabat sakinah sekalian, perlu diketahui adalah wali nikah itu nasab yang diambil dari keturunan laki-laki ya. Nasab laki-laki, jadi keturunan dari gen laki-laki, bapak dan seterusnya. Wali itu yang pertama itu adalah bapak kandung dari si catin ya. Tidak kenal dengan seayah, seibu atau tidak, karena bapak jelas bapak kandung gitu ya. Bapak kandung. Kalau bapak kandung itu sudah tidak ada, maka dia penggantinya adalah kakek kandung. Kalau kakek kandung tidak ada, dia pindah ke saudara laki-laki seayah seibu. Kalau tidak ada, dia pindah ke saudara laki-laki seayah. Di sini terkadang terjadi permasalahan atau terkadang terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat. Barusan saja saya memeriksa catin yang akan menikah dengan status duda janda
dalam berkasnya dia mengatakan bahwa walinya si A misalkan. Setelah saya cross check kembali, setelah saya pertanyakan kembali, ternyata yang ditulis dalam berkas itu sebagai wali adalah kakak seayah, akhun li'ab kalau dalam bahasa Arab, bahasa fikihnya ya, saudara laki-laki seayah. Ini bisa kakak bisa adik ya, bisa kakak bisa adik, saudara laki-laki seayah. Dalam perundangan kita yang terbaru, dalam peraturan kita yang terbaru, dalam PMA, peraturan Menteri Agama, itu tidak disebutkan umur daripada wali, cuma di sana disebutkan baligh. Beberapa rekan penghulu menafsirkan ya baligh itu ya baligh secara agama, tapi ada yang menafsirkan ya sesuai dengan umur pernikahan, yaitu 19 tahun. Di bawah 19 tahun ada yang menolak untuk dijadikan wali atau tidak menerima kalau diusulkan menjadi wali karena belum 19 tahun, karena berkaitan, ada yang menafsirkan berkaitan dengan umur pernikahan gitu. Tapi itu permasalahan dalam tubuh penghulu sendiri ya. Jadi wali itu terjadi masalah, itu ada wali nasab, saudara kandung laki-laki, saya seibu, dan saudara kandung, saudara seayah maksud saya. Barusan terjadi, dia membuat dalam berkasnya sebagai wali itu saudara seayah. Tapi memang dalam kakaknya saya cek itu nama bapak ibu wali itu sama dengan nama bapak ibunya dia. Tapi ternyata menurut pengakuan Catin tersebut, ternyata itu adalah saudara seayah. Berarti ada kekeliruan, salah entry atau error apapun itu dalam penulisan nama ibu di kakak. Sementara dia masih punya saudara laki-laki seayah seibu. Maka dalam hal ini saudara laki-laki seayah tadi belum berhak menjadi wali karena masih ada saudara laki-laki seayah seibu. Itu. Jadi apa namanya itu tingkatannya demikian sahabat sekalian. Tidak bisa kita langsung ganti saja, karena Catin tadi mengatakan diganti saja Pak, yang ini saja karena yang itu agak susah dihubungi gitu, dengan alasan, kadang dengan alasan jauh, kadang dengan alasan pekerjaan, merantau dan sebagainya. Dan ini perlu dipahami sahabat sakinah sekalian, tidak bisa. Selama wali yang masih berhak itu masih ada, maka dia tidak bisa pindah ke wali selanjutnya ya. Ada juga yang minta diganti dengan paman karena saudara laki-lakinya dianggap tidak ada yang seayah seibu. Dia tidak berpikir ada saudara seayah gitu. Dia langsung pindah ke paman karena mungkin dengan paman akses menghubungi pamannya lebih gampang, akhirnya ke paman saja. Ini tidak bisa, tetap tidak bisa, karena masih ada, terkadang pernah suatu kasus dia mengajukan paman, ternyata setelah kita cek ternyata masih ada saudara seayah, beda ibu sahabat sekalian. Hal-hal seperti ini perlu masyarakat ketahui agar tidak sembrono dalam menunjukkan wali, tidak sembrono dalam mengajukan wali dalam pernikahan. Kita terkadang pihak penghulu terkadang ya namanya juga manusia ya, karena mungkin suasana di kantor banyak pelayanan, terkadang tidak fokus meruntunkan wali itu. Makanya pihak masyarakat, saya harap tetap berusaha mengetahui ya info seperti ini, karena penting, menjadi hal yang penting dalam sebuah pernikahan. Jadi selama urutan itu masih ada, maka urutan yang selanjutnya belum boleh menjadi wali ya. Setelahnya tadi nanti saudara seayah tidak ada, dia belum langsung ke paman, dia masih ada urutan selanjutnya, itu anak saudara kandung seayah seibu. Kalau tidak ada, anak saudara seayah. Setelah itu baru paman sahabat sekalian, paman kandung. Jadi urutannya demikian. Setelah paman adik kandung dari bapaknya seayah seibu, nanti ada paman
seayah oleh bapaknya. Nanti terus anak paman yang kandung itu tadi, kemudian anak paman yang seayah. Jadi beruntun demikian terus. Kalau dilanjutkan bisa terus demikian. Jadi perlu difahami bahwa penentuan wali itu betul-betul harus teliti, karena dia berkaitan dengan rukun dalam pernikahan. Maka sahabat sekalian, kalau seandainya ada saudara kita ingin menikah, itu perlu dilacak ya, wali nikahnya siapa. Jangan sampai sembarangan untuk menunjukkan wali biar pernikahan tersebut bisa dilaksanakan. Karena dalam masyarakat terkadang menentukan wali itu, kenapa dia mempermudah demikian? Karena takut nanti pernikahannya tidak bisa dilaksanakan, sementara harinya sudah dicari, sudah ditentukan, persiapan sudah dikasih DP dan sebagainya. Akhirnya dipermudah untuk mempermudah pelaksanaan pernikahan. Bahwa perlu saya sampaikan bahwa selama syarat dan rukun dan syarat administrasi dari pendaftaran pernikahan itu lengkap, maka KUA tidak akan pernah mempersulit. Yang terkadang terkesan mempersulit karena kami berusaha untuk teliti seperti itu agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan wali. Begitu sahabat sekalian. Jadi penuntunan wali nasab demikian ya, dari ayah kandung, kakek, terus sampai nanti anak paman seayah, dan itu bisa terus sampai bawah kalau seandainya tidak ditemukan wali ya. Jadi pentingnya penentuan wali itu membuat pihak KUA teliti dalam mencari wali tersebut. Sekali lagi kepada masyarakat kami himbau untuk tidak sembrono dalam menentukan wali, karena salah menentukan wali dapat mengakibatkan pernikahan Anda tidak sah. Demikian ya sahabat sakinah sekalian. Kalau ada hal yang ingin dipertanyakan, ada hal yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar ya, jangan lupa. Dan tetap dukung channel kesayangan kita, Reno Arrow YouTube channel, dengan cara like, share, dan subscribe sebanyak mungkin. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi pada video-video kami selanjutnya. Allah yahdina ila daris salam. Wassalamualaikum warahmatullahi